cuaca lagi hujan-hujan soalnya guys. Kayak hujan-hujan tuh enaknya. Apa tuh? Apa tuh? Oh enggak. Halo sahabat Kimochi yang ada di rumah. Aduh, udah lama banget ya. Oke, jadi di episode Kimochi kali ini tuh kita mengundang guest star yang beda dari yang lain sih. Soalnya dia tuh benar-benar berbakat banget ya sebagai pemuda yang ada di Bangka Belitung tentunya. Dengan Kak Trisna, hai. Hai, halo. Cantik banget ya. Lo cantik banget sih. Apa sih resepnya? Kamu juga cantik kok. Aduh, thank you. Ini abis dari mana nih Kak? Abis ada biasalah. Aduh, biasalah. Endorse ya? Oh iya. Jadi lo kesehariannya endorse atau apa Kak? Kalau keseharian sih masih kuliah tetap. Kebetulan lagi skripsi. Waduh. Lagi skripsi. Terus kalau yang lain sih tetap endorse jalan tetap. Terus sama ya kalau sehari-hari per minggu kayak ada ngajar nari gitu. Oh, banyak talent juga ya Kak? Berarti Kakak ini lebih gimana ya, kayak lebih mengabdi pada dunia seni ya? Bisa dibilang kayak banyak gitu. Banget sih bakat-bakatnya luar biasa. Amin. Ya. Ini selebgram ya. Aduh, luar biasa banget loh guys. Amin. Siapa sih yang nggak kenal sama si Trisna? Aduh, ini banyak banget followersnya ya. Jadi itu awal jadi selebgram itu sejak kapan sih Kak? Sejak kapan? Pokoknya yang aku ingat mulai main Instagram itu sekitar tahun 2014. Oh, 2014. Iya, itu pertama kali bikin Instagram kan. Iya. Tapi kalau baru up-upnya itu di tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Oh iya. Tahun 2016. Terus konten pertama yang up banget itu waktu itu konten make up kalau nggak salah. Nah, dari situ agak langsung up deh kayak gitu. Oh, langsung up ya. Oke. Jadi kayak selama perjalanan panjang lo tuh di dunia selebgram, itu ada suka dukanya nggak sih kira-kira? Kalau itu pasti ada sih, pasti. Banyak. Itu bisa lo ceritain nggak sih? Karena gue kepo banget ya sebagai selebgram itu gimana gitu suka dukanya. Kalau duka sih, alhamdulillah nggak terlalu banyak juga sih. Iya. Pasti ada ya, kayak mungkin sekarang deh banyak juga kan yang mikir, followers banyak tapi like-nya sedikit. Iya. Beli followers ya, kayak gitu sih ada. Banyak banget ya guys, banyak banget. Ya itu banyak sih yang ada sih kayak DM, kalau nggak gitu di komen di foto gitu. Waktu itu pernah. Lu banyak haters berarti waktu itu? Mungkin awal-awal ya, nggak tahu deh. Iya. Sebenarnya kalau misalkan tanpa haters tuh kita bukan apa-apa ya guys. Bener. Nah di situ sih ya awalnya pasti sih kayak ngerasa down gitu kan. Iya pasti sih. Gue kayak mikir aku main Instagram udah lama loh dari 2014 kan. Iya. Itu bener-bener real. Pokoknya dari awal sampai sekarang kan ya nggak tahu mungkin orang suka atau lihat kontennya atau gimana kan nggak tahu kan gitu yang membuat banyak kayak gitu. Tapi ya benar-benar nggak beli gitu. Intinya kan kalau orang nanya kan kayak gitu. Iya, tapi sejauh ini misalkan lo jadi selebgram tuh kayak dari hater gitu, kayak pernah nggak sih lo dapet DM pelecehan, mungkin komen pelecehan gitu, ada nggak sih? Sejauh ini kayaknya nggak ada sih, apa aku yang nggak buka kan, soalnya kalau emang yang nggak nge-follow kan masuk ke DM request ya. Oh iya, DM request itu paling jarang aku buka. Oh, lo jarang buka gitu. Paling sering kadang-kadang itu cuma kayak yang hai boleh kenalan nggak itu, tapi cuma skip aja gitu kan. Biasanya yang kenal tuh cowok ya kan. Emang banyak cowok. Oke, berarti lo gitu paling famous banget di antara cowok ya pastinya. Aduh. Amin. Banyak cowok mengelilingi ya. Aduh, ini pacarnya Trisna. Lo udah pacar kan? Aduh, LDR nih. Aduh, buat pacarnya dijaga baik-baik nih. Ini terkenal banget, cantik ya. Amin. Oke, jadi cuma itu doang ya suka dukanya lo. Oh, itu sih. Terus buat perkembangan lo sekarang ini gimana? Jadi selebgram perkembangan sekarang? Kalau perkembangan sih alhamdulillah kan mungkin followersnya juga bertambah terus kan. Jadi alhamdulillah juga ya endorse
ada aja yang masuk gitu kan. Tapi ya walaupun belum banyak-banyak gitu kan, tapi ada gitu. Oh iya ya, berarti syukur alhamdulillah tuh banyak endorse-nya ya. Iya, bersyukur aja gitu. Iya, ini baru-baru gue lihat lu ngendorse di Bening ya. Iya. Iya tuh Bening. Bening Klinik. Tempat baru ya itu. Apa sih itu perawatan baru buka, perawatan kecantikan di Bangka Belitung. Iya, ini pantesan loh guys. Jadi kayak lo pasti udah habis balik dari Bening nih. Gue lihat-lihat, nih semuka-mukanya glowing loh. Oh ya, ini gue lihat kayak muka lo tuh kayak sehat gitu loh kak. Itu lo skincare-nya apa aja sih gitu? Mungkin ada perawatan wajah. Mungkin kayak liatnya aja ya. Sebenarnya kulit aku tuh kering kusam. Kering kusam. Tapi kalau misalkan gue lihat nih bersih banget kulitnya. Mungkin karena dari itu ya. Iya. Gak tahu deh. Mungkin karena lighting juga. Kalau aku sih jujur aku kalau pakai skincare itu gak pernah sebenarnya. Oh iya. Tapi waktu itu emang sempet juga masih boleh disebutin ya? Boleh aja sih. Boleh aja sih ya. Scarlett sih kalau aku. Semua pakai rangkaian dari Scarlett waktu itu. Berarti kalau misalkan lo ngejaga kulit sehat tuh berarti sekarang pakai skincare gitu? Iya bisa dibilang. Cuma bisa dibilang juga kayak jarang aku pakai skincare. Jarang. Karena untuk make up aja kalau hari-hari gitu di rumah kan biasanya pagi pasti skincarean kan. Iya, nah betul. aku tuh bisa dibilang jarang. Jadi nggak setiap hari kayak pakai skincare gitu. Oh. Kayak males aja gitu. Jadi kalau emang mau pergi juga cuma bersihin muka sama pakai bedak baby udah. Oh, bedak baby. Iya. Aduh, baby face sekali soalnya mukanya. Ya kayak gitu sih. By the way, Kak, misalkan lo tuh jadi selebgram gitu ya. Kira-kira lo tuh pengen nyampain konten apa lagi sih selain makeup gitu jadi selebgram? Kalau konten sih, aku sih dari dulu pengennya sih YouTube sebenarnya. Waduh, awalnya. Iya. Karena aku suka jalan-jalan kan sebenarnya traveling gitu. Oh, iya. Jadi kayak mau buat juga kayak kan vlog gitu kan di YouTube, kayak traveling jalan ke sini, jalan ke situ karena hobinya jalan-jalan kan. Tapi ya belum kesampaian. Jadi ya lewat Instagram aja. Kalau Instagram sih tetap di make up sih sebenarnya. Oh iya. Tapi kayak gue lihat setiap di feed Instagram tuh pantai semua ya. Iya. Oh, penyuka pantai ya. Gadis pantai. Iya emang, tapi karena alasannya juga yang lain itu karena dekat dari rumah. Oh pantainya itu kan dekat dari rumah soalnya. Kan dari Sungai Liat ya kalau nggak salah. Ini aman kan berarti sampai sini? Iya aman. Ya, cuaca lagi hujan-hujan soalnya guys. Kayak hujan-hujan tuh enaknya. Apa tuh? Oh enggak, main petak umpet. Enggak lah, hujan-hujan nih enaknya santai-santai ya. Tidur sih enak. Tidur ya, nggak ada pelukan ayam gitu. Kalau itu. Oke. By the way, Kak, lo selain selebgram tuh lo juga konten kreator makeup ya. Iya. Terus kalau nggak salah gue inget-inget dance juga, nari gitu ya. Iya, nari. Waduh, itu gue penasaran sih sama dua ini kayak lo makeup. Gue sering lihat lo makeup animasi gitu ya kalau nggak salah. Makeup karakter gitu. Karakter. Itu kan gue liat-liat kayak misalkan lo transisi gitu, sweet, udah sunset gitu kan. Itu cepet atau enggak sih proses bikin makeupnya tuh? Pasti lama itu. Lama. Berapa lama tuh kira-kira durasinya? Kalau untuk makeupnya sendiri bisa dibilang 2 jam, bisa dibilang paling cepatnya 2 jam. Tapi kan kadang ya atur transisi itu pokoknya kalau dihitung-hitung tuh bisa sekitar 4 jam 5 jam. Waduh. Untuk satu make up. Kan soalnya mau diedit juga gitu kan. Kalau pas take juga kan pasti transisinya kurang lah, inilah itulah, ulang lagi kayak gitu sih. Ternyata gitu loh guys. Susah banget ya kan konten kreator kayak makeup beauty vlogger juga ya. Aduh kayak gue lihat 1 menit tuh kayak cepet set gitu kan. Wih, gue bilang nih cepet banget buset. 44 detik. Buatnya bisa 2 hari. 2 hari loh, 1 menit videonya 44 detik ya. Bener. Jadi by the way lo mulai bikin makeup konten gitu, itu lo awalnya otodidak belajar di mana gitu Kak? Atau Otodidak. Kalau untuk makeup karakter, aku tuh dulu dari kecil sih lebih suka kan ke mewarnai gitu kan dulu. Terus kayak lebih suka menggambar, tapi bukan melukis. Kalau melukis kan dari imajinasi. Kalau menggambar kan ya kayak ngelihat contoh terus kita niruin gitu. Tapi memang dulu tuh memang suka
niruin, terus mirip banget gitu. Nah awal dari buku gambar, terus sering gambar-gambar di tembok. Ujung-ujungnya dari tembok ke muka. Ke muka. Iya. Tapi luar biasa banget loh Kak. Itu sih dicoba. Terus kan karena sekarang banyak sosial media kan, jadi lihat di Instagram, di TikTok kayak orang-orang juga banyak buat konten-konten make up kan. Nah dari situ juga kayak wah bisa nih kayaknya dicoba gitu kan, kayak tertarik bakat juga ya kan, ya betul. Ya ternyata rupanya emang bisa gitu. Keren. Itu misalkan lo mau make up gitu ya Kak, itu kira-kira lo pakai apa aja sih bahan-bahan make upnya? Mungkin teman-teman yang di rumah nih ya, mungkin baru mau belajar gitu make up karakter, apa aja sih Kak biasanya? Kalau make up karakter harus butuh body painting. Kayak cat untuk ngelukis tapi khusus wajah. Khusus di wajah, khusus di badan juga. Nggak kenapa-kenapa gitu kayak muka misalnya kayak iritasi. Alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah. Alhamdulillah aman sih kayak gitu. Itu kayak lo dapat inspirasi dari YouTube nggak sih kira-kira kalau misalkan makeup kayak gitu Kak? Kalau make-upnya pasti inspirasi dari YouTube, Instagram, kalau enggak TikTok. Kan banyak juga, lebih dari orang luar negeri kan banyak juga yang buat kayak gitu kan. Nah, kalau yang di Indonesia ya kayak Kak Nanda Arsinta itu ada selebgram juga, pokoknya itu inspirasi banget sih. Inspirasi ya, oke. Jadi kayak dari style lo ini inspirasinya dari mana kira-kira? Kalau style. Iya, ini kayak gue lihat bisnis woman ya hari ini stylenya. Iya. Ya dari sendiri aja lah. Dari diri sendiri aja ya, oke. Inspirasi Trisna ini adalah diri dia sendiri. Oke. Jadi mungkin sehabis ini gue juga penasaran banget ya Kak. Lo tuh nari gitu. Udah dari berapa lama sih Kak kira-kira? Kalau nari dari 2014. Dari 2014. Itu bukan lo dari kecil gitu atau gimana? Enggak. Yang aku ingat, aku dulu pernah nari TK waktu perpisahan atau ada acara. Itu pertama dan terakhir. Oh iya. Habis itu kan dulu di Jakarta, aku pindah ke Bangka. Nah, pas SD, SMP sampai SMA itu aku masih di olahraga ke volley. Aku lebih ke volley malahan. Iya. Bukan ke yang nari, yang beda banget kan. Beda gitu. Genre langsung. Iya. Jadi aku lebih fokus ke volley karena emang suka main volley gitu kan. Iya. Nah pas di SMA baru diajakin nari gitu. Awalnya kan nggak mau juga karena kan belum pernah lah bisa dibilang. Iya, betul. Nah rupanya diajak nari sama guru seni waktu itu. Langsung masuk ke sanggar, salah satu sanggar Sungai Liat juga. Salah satu sanggar pokoknya yang pertama aku masukin. Masuk sanggar deh, gitu belajar. Nah mulai dari situ sih rupanya dari diri sendiri juga kayak oh ternyata aku bisa nari juga ya. Walaupun memang kan di awal kayak kaku kayak gitu kan, tapi tetap kayak merasa dari diri sendiri tuh aku bisa kayak yang lain kayak terbiasa gitu. Karena biasa. Gitu. Ya mulai dari situ rutin. Suka di bidang nari. Akhirnya itu aku berhenti di volley. Oh, berarti lu setelah lo mengenal nari lo langsung jadi auto feminin gitu. Bener. Karena waktu itu disuruh milih mau nari atau mau volley. Karena kan volley di panas-panasan nih, panas-panasan. Kalau nari kan di dalam ruangan kan latihannya nggak panas-panasan, cantik, lembut apa gitu kan. Itu soalnya beda banget. Jadi nggak bisa dijalanin dua-duanya waktu itu disuruh pilih. Jadi mikir-mikir ya udah ke nari. Ini gue sebenarnya pengen banget loh guys nari, tapi kalau misalkan gue dari dulu sampai sekarang kalau misalkan gue nari itu kayak robot lagi joget gitu, kaku banget. Itu bisa nggak sih kira-kira gue itu nari? Bisa, pasti bisa. Kemarin kan juga udah kan pernah. Tapi kayak tetap kayak robot sih. Enggak, pokoknya emang sih pasti semua orang awal-awal pasti kaku. Tapi selagi emang dari diri sendiri ada niat dan kemauan, pasti kalian bisa. Oh bisa, iya. Ya memang pasti butuh proses gitu. Itu lo nari tuh prestasinya udah apa aja sih Kak kalau misalkan gue boleh tahu gitu? Kalau nari, alhamdulillah udah sampai ke luar negeri. Wow, go internasional. Ya waktu itu paling jauh ke Singapura. Waduh, Singapura. Terus sisanya ke luar kota. Luar kota? Ada beberapa
kota kayak Jakarta, pasti kan Yogyakarta, Jambi, Bengkulu, Batam juga. Aduh, Masya Allah luar biasa banget ya guys. Ini menginspirasi banget, selain cantik juga berprestasi Iya. ternyata Kak Trisna ini. Oke. By the way Kak, lo selain nari tuh bisa ngedance nggak? Nih juga, kalau aku sih lebih fokus ke tari tradisional. Tari tradisional. Tapi kalau untuk modern dance bisa Iya. dibilang ya, itu bisa, bisa. Tapi pasti di beberapa gerakan pasti aku ada gerakan tradisionalnya. Sering kayak masuk gitu. Oh iya. Kan soalnya beda, kalau dance modern ini kan lebih tegas, lebih kayak semangat gitu Iya. kan. Kalau tradisional kan yang lembut apa segala macam kan. Jadi kayak agak beda gitu. Agak beda. Jadi kalau untuk nari sih lebih ke tradisional. Lebih ke tradisional. Oh, berarti Kalau untuk dance modernnya itu jarang. Oh iya. Itu keren banget sih ya. Gue pengen banget ya Allah. Latihan dong, pasti bisa. Latihan setiap hari. Oh ya Kak, lo selain nari ya, jadi seorang penari, lo ngajar juga nggak sih nari? Oh ya, ngajar juga. Kalau sekarang aku ngajar di salah satu sanggar juga sih, sanggar aku yang sekarang. Iya, di Sungai Liat. Oh, iya. Buat teman-teman yang di Sungai Liat, mungkin ya yang ada bakat nari boleh nih belajar sama Kak Trisna. Iya, bisa. Itu mulai dari anak-anak loh, dari TK. Bisa dari 5 tahun. 5 tahun. Sampai yang anak SMA, remaja-remaja lah. Iya. Yang masih mau ikut latihan nari gitu. Oh iya, luar biasa. By the way, kalau misalkan nari tuh ya Kak, lo selama ini lo ngajar gitu, ada nggak yang cowok-cowok gitu? Cowok ada. Tapi kalau untuk cowok-cowok, apalagi Sungai Liat nih, paling susah. Susah. Iya sih, kalau misalkan ya pandangan orang-orang yang misalkan cowok tuh udah nari, berarti cowok itu ya kayak lembek kan, apa gitu. Padahal enggak sih sebenarnya kan, karena di dalam tari juga kan ada khusus cowok kan, ada gerakan yang memang khusus cowok, bukan yang kayak pakai gerakan tari cewek, nggak mungkin kan. Kebanyakan gitu. sih cowok takutnya persepsi orangnya yang sekarang ini kan makanya banyak yang mikir kayak gitu sih. Iya, menurut gua sih tertinggal banget sih ya orang kayak gitu. Emang susah, apalagi Sungai Liat sih waktu itu. Sampai sekarang sih, jadi kebanyakan lebih ke cewek-cewek aja. Cewek-cewek, iya sih. Khusus girly ya. Iya. Oke, ini tadi kita bahas-bahas nari, gue penasaran banget. Nih, aduh, langsung tanya aja ya guys. Oke, Kak, lo kan selebgram udah, terus make up, content creator udah, terus penari udah. Nih, bakat-bakat luar biasa, aktris guys, seorang aktris, pemain film. Oke, ini lo bisa ceritain gak sih perjalanan lo dari awal gitu sampai lo sekarang alhamdulillah udah bisa dikenal gitu? Kalau di dunia perfilman ya, kalau di dunia perfilman awal mulanya itu di tahun 2015. Waktu itu aku sempat ikut ya kayak bergabung di grup film gitu kan, di Sungai Liat waktu itu. Iya. Kayak komunitas film gitu. Waktu itu juga bareng sama Dwi Bidari. Oh iya, Kak selebgram di 2015 itu bareng. Nah, di situ awal mulanya kayak dilatih gimana sih kayak berekspresi, main film gitu kan, sedih, ketawa kayak gitu kan, marah, itu kayak gimana sih kayak gitu. Tapi memang kan kalau untuk acting ya kayak kebiasaan kita sehari-hari sebenarnya. Ya, jadi itu di awal itu pertama kali kayak diajarin untuk acting kayak gitu di situ. Tapi nggak lama berhenti habis itu. Nah, habis itu udah benar-benar nggak fokus lagi kayak ke film karena memang nggak ada kan. Nah, baru di tahun 2021. 2020 apa 2021? Oh, lo gabung ke itu ya kalau nggak salah manajemen PA Avicii. Iya, Avicii. 2020. Kalau Manda juga kan? Iya, gue juga sih. Manda 2021 bukan? Gue baru sih tahun kemarin kalau nggak salah. Iya kan 2021 kan? Iya, baru gabung guys. Berarti aku 2020. 2020, oh iya. Baru bergabung di situ.
Kemarin kalau nggak salah film pertama lo Layar Lebar itu film 7 Purnama di Satu Syawal. Iya, 7 Purnama di Satu Syawal. Iya, terus yang keduanya ini yang tahun berapa kah yang keluar Buyut itu? Itu tahun 2022 baru kan? Ya, oh iya 2022. 2022. Film Buyut itu Juni kemarin. luar biasa banget ya Kak, film lo tuh udah ke luar negeri juga, udah tayang ke 5 negara Asia lo guys. Hasil karya orang Bangka Belitung. Ini pemeran utamanya. Duh, luar biasa. Sama nih juga, Mane juga kan di tahun 2021 film Mimpi Pati. Kalau gue main filmnya Layar Lebar itu. Oke, Kak. Nih gue penasaran ya, kayak lo ada tips and trick gak sih buat teman-teman mungkin di rumah yang mau belajar acting gitu. Karena kan kebanyakan ya orang tuh gak confident gitu, kayak aduh rasa percaya diri itu kurang banget kalau sekarang ini. Sebenarnya bukan hanya di film ya, kayak di nari juga kan, atau bidang lain itu juga pasti banyak yang pasti ada yang malu-malu lah, nggak percaya diri kan, itu kan benar. Kalau dari aku sih tergantung dari diri kalian masing-masing. Kalau kalian emang suka, misalnya kayak aku, suka nih di film, mau deh belajar acting kayak gitu kan. Iya. Coba aja dulu, jangan langsung bilang nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak dijalanin dulu, coba dulu, berusaha dulu. Jangan langsung bilang nyerah gitu. Pasti kalian bisa kayak gitu. Jadi kalau emang kalian merasa dari diri kalian bisa, lakuin, jangan dipendem gitu. Kan banyak sih kayak orang-orang kayaknya aku juga bisa deh acting, tapi enggak deh, nanti aja kayak dipendem di dalam hati kan, ya takut kan, rasa nggak percaya diri. Sebenarnya dari diri masing-masing sih, harus percaya bahwa diri kalian itu memang bisa kayak gitu sih. Itu penting banget ya guys, sejujurnya ditanamkan ya buat khususnya anak-anak pemuda-pemuda ya yang baru tumbuh mungkin ya, seperti kita juga pemuda generasi bangsa. Itu harus menumbuhkan rasa percaya diri, itu penting banget. It's important thing in your life ya guys. Terus apalagi nih Kak tips and triknya? Tuh dari diri sendiri kan, terus kemauan kan, memang kalau selagi kita mau berusaha, mau mencoba, itu pasti kalian bisa, walaupun harus butuh proses yang lama gitu. Iya sih. Ya nggak bisa kan semuanya langsung instan. Belum belajar udah bisa, ya nggak bisa kayak gitu kan. Pasti ya latihan, sama kayak belajar nari. Aku pertama kali nari pasti sama kaku pasti. Tapi kalau setiap hari latihan terus pasti bisa kayak gitu. Pasti bisa. Pasti bisa. Oh iya. Ini berarti tak kenal maka tak sayang ya Kak. Adalah peribahasanya guys. Ya selain itu biasanya kalau misalkan lo syuting gitu Kak, ini gue penasaran, tiap kali lo tuh syuting, lo pernah nggak sih main film 18+? Udah pernah belum? Belum. Kalau belum ada. Kalau emang ada kayak adegan gitu sih, aku nggak ambil. Nggak ambil. Aduh, tapi misalkan misalkan lo dapet adegan kiss can itu, adegan gitu, lo mau nggak sih? Tapi biayanya tuh bayarannya tinggi tentunya. Lo mau nggak? Enggak. Kalau enggak sih, aku enggak. Kalau untuk ambil itu enggak. Loh, kenapa? Itu bayaran tinggi, duit susah banget cuy. Gila lu enak dia jadi tahu. Enggak, kalau aku sih enggak. Kalau emang yang ada adegannya kayak gitu sih, dari diri aku emang enggak sih. Dari diri enggak. Ya. Itu tapi kebanyakan itu kan udah di luar, beda. Ini kan baru memulai. Iya sih ya, kebanyakan kan artis udah nasional kan, ibu kota itu kan udah yang profesional sekali ya. Tapi misalkan lo ditawarin film di luar, itu kayak lo main di Jakarta gitu, kayak di luar, lo mau nggak misalnya? Kalau mau banget, malahan kan lebih, kalau di luar main film kan lebih besar kan, maksudnya kan lebih peluangnya lebih besar. Ya tapi kan kita juga di sini masih baru belajar gitu kan ya. Jalanin aja lah kayak gitu. Jadi rencana lo ke depan nih ya di dunia perfilman ini apa kira-kira lo pengennya? Entah mungkin lo ada project film baru mungkin Kak, karena gue pengen nonton banget nih, mungkin temen yang kenal lo mungkin pengen nonton juga gitu. Kalau untuk film baru
Ada. Ada. Tapi aku nggak main sih. Aku jadi kru aja. Kru MUA. Film Kampung Keramat dari Avicii. Oh iya. Nanti Aku juga ada kan ya. Ini pemerannya Sepia Amanda. Nanti bakal main kan, udah dibilangin juga. Iya, udah. Nah, itu aku sebagai kru aja, nggak talent. Oh. Sebenarnya awalnya kan aku fokusnya di talent. Iya. Tapi memang kemarin karena aku bisa make up juga. Iya sih, lo berbakat juga. Jadi diminta kalau bisa sih jadi MUA. MUA iya. Tapi sebenarnya dari diri aku jujur aku nggak mau. Karena aku sukanya talent kayak gitu. Tapi kan misalkan double job itu kan lumayan kan, ada tuh di setelah zaman sekarang kayak anak muda tuh lebih butuh banget loh double job gitu. Karena di zaman era gini tuh lagi tinggi-tingginya kalau misalkan biaya hidup gitu. Iya, emang sih. Tapi kalau emang dalam satu film terus kita double job, aku pernah kan kemarin yang di film Tarik Kematian. Iya, Tarik Kematian. Itu agak ribet sih. Ribet. Ribet. Iya sih, kayak gue lihat sih. Belum selesai make up, terus ada scene kita mau mulai kan gitu. Jadi kayak susah gitu. Jadi kalau emang bisa satu film ya satu aja kerjaannya gitu. Kalau talent, make up gitu. Oke, nih kira-kira apa nih Kak? Kira-kira kata-kata mutiara mungkin atau motivasi nih buat teman-teman yang lagi nonton Kimochi di rumah yang mungkin mau gimana ya, mengeluarkan bakat mereka gitu di dunia seni. Mungkin bolehlah lokasi tips and trick juga. Oke, kalau dari aku sih yang selalu aku bilang nih sama temen-temen, mau temen nari atau apa, buat kalian jangan pernah bilang enggak dulu. Jangan pernah bilang enggak dulu, jangan pernah menyerah dulu sebelum kalian mencoba. Gitu. Iya, itu aja. Jadi coba dulu, jalanin dulu, pasti lama-lama kalian itu pasti bisa. Harus diasah dulu ya. Iya. Jangan malu-malu, jangan kayak minder ya gitu. Kayak kebanyakan kayak kita tahu nih, misal ada teman kan, kita tahu kemampuan dia ini bisa, dia ini bisa nih di sini. Tapi kalau udah diajak enggak kayak gitu. Ya, pasti selalu kayak gitu kan. Nah, dari situ sih kayak aku sering bilang ke mereka, coba dulu. Dicoba, jangan bilang enggak kayak gitu. Dicoba dulu, pasti bisa, pasti ada proses, ada jalannya gitu. Pasti kalian nanti juga bisa kayak gitu. Aku selalu bilang kayak gitu sih. Soalnya memang banyak kayak teman-teman aku juga selalu kayak gitu. Oke. Nih by the way kita udah ngomong panjang lebar nih, mungkin boleh. Oh iya. Nih Kartika Bakery nih, lo wajib banget coba. Roti. Ini terkenal banget loh Kartika Bakery. Ada di Pangkal Pinang ya? Udah di mana-mana. Di mana-mana ya. Di Pangkal Pinang juga banyak. Gimana ya? Lembut ya? Lembut. Gue sih doyan makan ini, cocok buat gue ngambil apa gitu lagi diet gitu ya. Iya, kebetulan aku juga lagi diet. Oh, lagi diet juga ya? Mantap. Rekomen banget guys. Apalagi ini yang coklat. Oke deh, buat Kak Tisna, thank you so much ya, makasih banyak. Udah mau main ke Plat BN ya, tentunya ya ngobrol-ngobrol santai bersama Kimochi ya tentunya. Dan udah memberikan inspirasi yang banyak, khusus buat teman-teman yang ada di rumah ya, penonton setia Kimochi. Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton kita ya, udah sejauh ini. Semoga teman-teman di rumah tuh bisa mendapatkan inspirasi yang banyak dari sosok Kak Trisna ini. Amin. Thank you semua dan see you on the next episode. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis.